Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo dipimpin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silahkan Salma dipimpin berdoa. Ya, terima kasih Salma sudah memimpin doa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, siapa yang tidak hadir, Nak? Neliangsa. Kenapa ya? Sakit. Neliangsa sakit. Kemudian? Angelika. Kenapa? Izin. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bab kesetimbangan kimia. Sudah belajar ya? Alhamdulillah. Masih ingat apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah? Iya, terus? Ya, benar sekali Mbak Safira ya. Laju reaksi yaitu laju bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan dalam satuan waktu ya. Nah, jadi kemarin kan sudah praktek laju reaksi ya. Sudah tahu ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa faktornya kemarin? Masih ingat? Ada luas permukaan ya, katalis, kemudian suhu, kemudian konsentrasi ya. Sebelum masuk ke kesetimbangan maksud saya ya, kita akan melakukan pretest ya. Ini jawab sesuai kemampuan kalian. Kalian sudah belajar tadi malam, jadi dijawab. Saya beri waktu pretest selama 5 menit. Ini Mbak, minta tolong saya dibantu membagikan lembar pretest. Ayo, udah usah tolak-tolak ya, kerjakan sendiri. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sekarang kita lanjutkan ke perhatikan gambar di LCD. Ini tahu enggak? Kalian untuk gambar 1 itu gambar apa? Bahan pembuatan kue. Ada beragam ya. Kemudian gambar 2, kue roti. Nah ini bahan pembuatan kue roti ya. Nah kamu tahu ketika bahan ingin menjadi roti harus diapakan? Diolah, dipanaskan dan sebagainya. Nah ketika kamu mempunyai bahan-bahan terus kamu olah, kamu panaskan, nanti menjadi sebuah kue roti. Apakah kue roti yang sudah jadi bisa kembali lagi menjadi bahan-bahan? Enggak. Nah, di situ setelah terjadi reaksi kimia ya. Nanti kita akan mempelajari reaksi-reaksi kimia yang mana reaksi tersebut ada yang bisa sifatnya kembali, ada yang tidak bisa kembali. Contohnya ini ya, yang tidak bisa kembali. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Dan yang kedua yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu membedakan reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep kesetimbangan. Yang ketiga menjelaskan konsep kesetimbangan antara reaksi dan hasil reaksi dalam sistem kesetimbangan. Yang keempat menganalisis perbedaan reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen dari beberapa reaksi kesetimbangan dengan tepat. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil pengolahan data reaksi reversibel, kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, hari ini ada beberapa penilaian. Pertama, saya mengambil tadi ya dari penilaian post-test dan pretest dan post-test. Nanti post-testnya di akhir ya. Kemudian saya akan mengambil penilaian dari penilaian afektif, sikap kalian, keaktifan kalian selama berdiskusi dan presentasi. Kemudian juga penilaian sikap kalian berpartisipasi tidak di dalam kelompok, begitu ya. Langkah kegiatannya dimulai dari pendahuluan, orientasi masalah, kemudian kalian akan mengorganisasi yaitu akan dibentuk kelompok. Setelah berkelompok kalian akan melakukan penyelidikan, berdiskusi dengan kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang masalah. Kemudian kalian akan mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi yaitu dalam bentuk presentasi. Kemudian yang keenam yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu
penutup yang terdiri dari refleksi dan post test. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama gambar apa? Kertas dibakar. Pernahkah kalian melakukan? Ya. Pernah. Apa yang terjadi ketika kertas dibakar? Menjadi abu. Setelah jadi abu, apakah bisa kembali menjadi kertas? Tidak. Sama enggak dengan roti yang tadi? Sama. Prosesnya sama ya. Nah, itu reaksi pembakaran dari kertas. Ini ya, ada persamaan reaksi pembakaran dari kertas. Yaitu ini reaksinya menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian yang kedua yang ini ya, pernah minum ini. Ini namanya minuman apa? Berkarbonasi ya. Kalau saya kocok, apa yang terjadi? Berbusa. Lihat. Terus kalau didiamkan, busanya hilang. Kira-kira ada nggak pertanyaan kamu tentang kedua peristiwa ini? Ada. Safira, mungkin? Apa pertanyaan kamu dari gambar kertas dibakar? Mengapa kertas yang sudah dibakar tidak bisa kembali lagi menjadi kertas? Nah, kalau yang ini, yang proses minuman berkarbonasi barusan, ada yang punya pertanyaan? Tujuannya dari orientasi ini, kamu memperhatikan benar-benar gambar dan video yang akan saya tayangkan, kemudian kamu tuliskan pertanyaan kamu dan hasil pengamatan kamu dari gambar dan video. Sekarang kita lihat video ya. Sekarang kita buktikan reaksi antara PbSO4 dengan NaI yang menghasilkan PbI2 dengan NaOH4 dan merupakan reaksi yang dapat balik atau reaksi olah. Dari kedua video tadi, sekarang bisa kamu tuliskan pertanyaan kalian pada buku kalian. Gambar apa tadi? Kertas. Kemudian ada gambar minuman berkarbonasi. Sudah ada 2 pertanyaan ya. Kemudian barusan ada reaksi antara PbSO4 dengan NaI. Menjadi apa nak? Warna kuning. Setelah ditambah Na2SO4 jadi putih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Fe3+ dan SCN-. Tulis dulu, setiap orang menuliskan pertanyaan masing-masing di dalam bukunya. Ini yang pertanyaan kedua, mengapa soda yang dikocok berbusa dan kemudian ketika didiamkan busanya menghilang? Ya, bagus. Setelah kamu menuliskan pertanyaan kamu, sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ayo, sekarang saya akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Ini kelompok berapa? 1. Nah, di LKPD kalian itu sudah ada ini ya. Di halaman ini ada di halaman pertama yang gambar tadi ya. Kemudian halaman kedua bisa dilihat yang mengorganisasi. Kalian tuliskan pertanyaan kalian di ini, di LKPD. Kemudian setelah itu kalian menuliskan persamaan reaksi yang kalian temukan dan pengamatan-pengamatannya di tabel yang di sini. Paham? Nah, sekarang tulis dulu. Kamu kan sudah punya pertanyaan banyak. Kalian diskusikan dengan temannya pertanyaan mana yang akan dituliskan di dalam LKPD. Ayo, silakan ditulis. Saya beri waktu kalian menuliskan itu selama 5 menit. Kalian tuliskan di LKPD sekarang. Dan persamaan reaksi yang sudah kalian temukan dituliskan juga di kolom LKPD. Sudah semua menuliskan pertanyaan dan persamaan reaksinya. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu melakukan penyelidikan. Dari pertanyaan yang kalian tulis dan persamaan yang sudah kalian temukan, kalian harus mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk mencari ini ada bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk mencari atau menggali informasi yang kalian butuhkan. Jadi bisa dibaca ya di bahan ajarnya. Semua jawaban kalian itu insya Allah ada di bahan ajar. Tulis kan di sini kan kamu tadi pertanyaan ya. Ini menjawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 1 kan, tulis 1. Sudah sampai ke, nah ini yang ketiga. Nah ini kesetimbangan apa? Oh ya benar.
kita lanjutkan ke menyajikan hasil karya atau presentasi. Sekarang perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan terkait beberapa masalah yang telah kalian tuliskan. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan. Ayo, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi yang nomor 4 ini termasuk kesetimbangan homogen, yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas atau larutan semua. Jadi ini termasuk kesetimbangan homogen. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi yang pertama, kalian menyimpulkan bahwa reaksi kertas itu reaksi apa? Reaksi irreversible, yaitu reaksi apa, Nak? Yang tidak dapat balik. Kemudian yang nomor 2, soda, minuman bersoda ini ketika kita kocok begini ada busa, ada gas di sini. Kemudian gasnya itu menghilang, ini reaksi apa? Reversible. Reaksi reversible yaitu reaksi yang dapat balik. Kemudian yang ketiga, dari video mereaksikan PbSO4 dengan NaI menjadi PbI2 dan Na2SO4 itu reaksi dapat balik apa bukan? Reaksi yang dapat balik. Buktinya menjadi apa? Dari kuning menjadi putih kembali. Nah, itu merupakan reaksi yang dapat balik dan bisa dilihat di sini. Kita lihat di sini PbSO4. Kamu lihat wujud dari PbSO4 padatan berwarna putih. Ini cairan berwarna tidak berwarna ya. Ketika direaksikan dia menjadi padatan berwarna kuning. Kemudian padatan yang berwarna kuning tadi endapannya itu direaksikan kembali dengan Na2SO4 yang tidak berwarna. Menghasilkan apa, Nak? Warna putih lagi. Itu menandakan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi yang dapat balik atau reaksi reversible. Karena kita telah menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, jadi pertama ada reaksi yang tidak dapat balik, kemudian ada reaksi yang dapat balik. Dan reaksi yang dapat balik itu dinamakan dengan reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan sendiri ada dua, apa? Nah, yang dipelajari di sini kesetimbangannya ada dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita lanjutkan ke soal post-test. Jawab dengan teliti. Nah, karena sekarang telah melaksanakan pretest, kita merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Tuliskan ya, apa yang ingin kalian sampaikan. Kegiatannya yang kalian tidak sukai, yang kalian sukai, silakan ditulis di situ. Ini tidak akan berpengaruh pada nilai kalian ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini tadi sudah saya lihat dari presentasi dan diskusi, ada kelompok yang menarik bagi saya ya. Nah, presentasinya bagus juga. Yaitu ini riwayatnya untuk kelompok berapa ya sekarang? Yaitu untuk kelompoknya siapa ya tadi ya? Kelompoknya Mbak Salma ya. Kelompoknya Mbak Salma tadi mana ya? Sudah pencar ya? Ya. Nah, lain kali sebelum pembelajaran kalian belajar ya, agar bisa lebih paham. Nah, yang tidak memenuhi KKM akan diadakan program remedi dan program pengayaan untuk yang telah mencapai KKM. Siap-siap ya. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu kalian pelajari di rumah tentang KC, KP ya. Tentang KC dan KP. Hubungan KC dan KP pada kesetimbangan kimia. Ingat ya? Apa katanya Bu Guru? KC dan KP. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan pembelajaran, tadi telah
melaksanakan pembelajaran dengan diawali berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah bel istirahat ya. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.